Pernah nggak sih Anda udah nyiapin pesan penting, tapi malah dicuekin? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas gimana teknologi AI atau kecerdasan buatan bisa merevolusi cara kita berkomunikasi, terutama di bidang kesehatan, dengan menciptakan kampanye yang benar-benar nyambung sama audiensnya. Yuk kita mulai. Pasti pernah kan? Kita semua pernah ngerasain frustrasinya saat kita punya pesan yang penting banget, tapi rasanya kayak angin lalu. Diabaikan gitu aja dan gak ada hasilnya sama sekali. Ini masalah komunikasi yang dialami banyak orang. Oke, sekarang kita bedah yuk. Apa sih masalah utamanya, terutama dalam kampanye kesehatan? Kenapa ya pesan yang niatnya baik sering banget gagal total? Jawabannya sebenarnya cukup simpel. Kita seringkali kayak menembak dalam gelap, pakai satu pesan umum buat semua orang tanpa kenal siapa yang kita ajak bicara. Nah, ini dia nih kesalahan paling umumnya. Kita sering banget memperlakukan semua audiens itu sama rata. Kita bikin satu poster, satu video, satu slogan buat semua orang, seolah-olah itu obat ajaib yang bisa nyembuhin semua masalah. Padahal, kenyataannya audiens kita itu beda-beda banget. Biar lebih kebayang, coba lihat contoh ini. Satu pesan yang sama dikirim ke remaja sama ke lansia. Buat anak remaja, pesannya terasa kaku, formal, nggak asik lah. Buat lansia, mungkin tulisannya kekecilan atau videonya kecepatan. Hasilnya sama aja. Pesan kita diabaikan sama dua-duanya. Zong. Ini poin yang krusial banget. Kita harus paham dulu, tujuan kita itu apa sih? Cuma mau bikin audiens tahu, istilahnya awareness, atau kita mau mereka bertindak, alias mendorong perubahan perilaku. Kalau cuma mau bikin tahu, pesan singkat yang menarik perhatian mungkin cukup. Tapi kalau mau mengubah kebiasaan, kita butuh pendekatan yang jauh lebih dalam, lebih empatik, dan persuasif. Terus solusinya gimana dong? Nah, disinilah bagian paling serunya dimulai. Ada cara revolusioner buat memahami audiens kita secara mendalam, yaitu dengan menciptakan apa yang disebut persona. Anggap aja ini kayak bikin kembaran digital dari target audiens kita. Jadi, apa sih persona itu? Sederhananya, persona itu karakter fiksi yang kita ciptakan, tapi ini penting, basisnya adalah data dan fakta dari dunia nyata. Jadi ini bukan sekedar nebak-nebak, ini adalah alat strategis buat memahami audiens kita sebagai manusia seutuhnya, bukan sekedar angka statistik. Biar persona ini beneran hidup, kita butuh 4 elemen kunci. Pertama, demografi, umur, lokasi, kerjaan mereka. Tapi yang jauh lebih penting adalah 3 berikutnya. Apa sih pain points atau masalah terbesar mereka? Di mana mereka biasa nongkrong baik online maupun offline? Dan terakhir, gimana gaya bahasa mereka sehari-hari? Formal, santai, atau pakai bahasa gaul? Terus, di mana peran AI-nya? Nah, coba bayangin, AI itu bukan sebagai mesin yang dingin dan kaku. Tapi, anggap AI ini sebagai sebuah mesin empati. Sebuah alat super canggih yang bisa bantu kita ngertiin manusia lain dalam skala yang masif dan cepat. Bedanya tuh jauh banget, kayak langit dan bumi. Cara lama, misalnya pakai survei, itu bisa makan waktu berbulan-bulan, biayanya juga mahal. Nah, dengan simulasi AI, kita bisa dapatin wawasan yang sama mendalamnya, tapi cuma dalam hitungan detik, cepat dan super insightful. Intinya tuh di sini, AI bisa kita suruh buat bermain peran atau role play. Kita bisa minta AI untuk jadi misalnya seorang ibu muda di kota besar atau remaja di desa. Dan AI akan ngasih kita simulasi yang akurat tentang apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka, dan apa yang benar-benar penting buat mereka. Ini benar-benar game changer kan? Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat langsung bagian yang paling keren. Gimana wawasan dari AI ini bisa mengubah pesan yang tadinya dingin dan teknis jadi sesuatu yang hangat, menyentuh, dan persuasif. Rumusnya itu sebenarnya simple, tapi ampuh banget. AI akan bantu kita buat 1. Identifikasi dulu apa masalah utama audiens. 2. Tawarkan solusi dari kita. Dan yang paling penting nomor 3, tonjolkan manfaat emosionalnya. Bukan lagi soal fitur produk, tapi soal perasaan apa yang mereka dapatkan. Coba dengerin pesan ini. Stunting adalah gangguan pertumbuhan yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Secara fakta, ini 100% benar. Tapi jujur deh, apakah pesan ini bisa menggerakkan hati seorang ibu? Kayaknya enggak ya. Terlalu klinis, terlalu dingin. Sekarang, bandingin sama yang ini. Ingin anak tumbuh tinggi dan jadi juara di kelasnya? Cukup dengan 1 telur setiap hari. Lihat kan? Nggak ada istilah medis sama sekali. Pesan ini langsung nyambung ke harapan dan impian setiap orang tua buat anaknya. Inilah kekuatan empati. Oke, satu contoh lagi biar makin kebayang. Pesan standar buat remaja putri, minum tablet tambah darah untuk mencegah anemia. Lagi-lagi, pesannya benar,
penting. Tapi buat remaja, kedengarannya kayak anjuran orang tua yang, ya gitu deh, kurang menarik. Dan ini dia angle yang ditemukan AI. Buat remaja putri, manfaatnya itu bukan terhindar dari anemia. Manfaat yang beneran mereka cari adalah kulit jadi glowing dan punya energi lebih buat hangout bareng teman-teman. Jauh lebih relate kan? Jadi, apa sih kesimpulan besarnya dari semua ini? Kita tuh lagi masuk ke sebuah era baru dalam komunikasi. Era di mana teknologi bukannya bikin kita makin jauh dan dingin, tapi justru bisa bantu kita jadi lebih manusiawi, lebih empatik, dan lebih terhubung satu sama lain. Intinya, kalau mau pesan kita didengar dan beneran ngena, ada 3 aturan main yang baru. Pertama, kenali siapa audiens kita secara mendalam sebelum bikin apapun. Kedua, manfaatkan teknologi kayak AI buat nemuin sudut pandang unik yang mungkin gak kepikiran sama orang lain. Dan yang paling penting, selalu jawab pertanyaan di benak audiens. Emangnya apa untungnya buat gue? Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Kalau AI aja bisa bantu kita jadi lebih empatik di isu sepenting kesehatan, coba bayangin potensinya di bidang lain, di pendidikan, di dunia kerja, atau bahkan di hubungan kita sehari-hari. Kira-kira di mana lagi ya AI bisa bantu kita membangun jembatan untuk lebih saling memahami?